Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Shadaqallahul azim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Keadaan yang sesungguhnya mereka adalah seperti seorang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, tatkala api itu menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah membawa pergi cahaya tersebut, wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah biarkan mereka di dalam beberapa kegelapan hingga mereka tidak bisa melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka itu tidak dapat berbicara, mereka itu adalah tuli. Umyun, sumun tuli, sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la yarji'un, mereka tidak bisa kembali. Para hadirin rahimakumullah, kita akan membicarakan surat Al-Baqarah ayat 17, 18, dan insyaallah nanti sampai kepada ayat 19, 20 yang berakhir, misalkan terakhir dari ciri-ciri orang munafik. Nah, di sini Allah membuat satu perumpamaan tentang orang munafik itu oleh Allah. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Kemudian api itu menyala hingga bisa menerangi yang di sekitar tempat tersebut. Namun tatkala api itu sudah bisa menerangi, zahaballahu binurihim, Allah ambil, ya, Allah bawa cahaya tersebut, Allah hilangkan cahaya tersebut, wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan membiarkan mereka di dalam beberapa kegelapan hingga mereka la yubsiruna, tidak bisa melihat. Para hadirin,
Jadi ini perumpamaan. Ketika seseorang berada di satu tempat atau menuju satu tempat, di perjalanan dia kemalaman, biasalah seperti seorang yang sedang mengembara ya, atau seorang tentara, polisi, ya, brimob yang sedang ditugaskan di hutan. Ketika menjelang malam, siap-siap mencari kayu bakar, kemudian dibakarlah, ya, kayu bakar tersebut. Dengan dibakarnya kayu bakar tersebut, maka ada beberapa hal yang bisa diperoleh dari pembakaran kayu bakar tersebut. Pertama, kayu bakar terbakar, kemudian menjadi debu. Kemudian apalagi tubuh menjadi hangat, ya, bisa dipakai siduru. Kalau kita bahasa siduru, sekarang sudah tidak ada lagi apa ya, siduru. Ya, dulu mah saya mungkin bapak mengalami, ya, di Nahawu gitu ya, siduru. Kemudian apalagi tempat yang di sekitarnya menjadi terang, ya. Yang keempat, manfaat daripada dinyalakan api itu, binatang-binatang yang biasanya, ya, baik serangga ataupun buas melihat api itu pada takut, ya. Jadi dengan dinyalakan api itu, orang yang sedang di perjalanan mendapatkan beberapa keuntungan, ya. Nah, namun ketika keuntungan itu sudah diperoleh dengan nyala, tiba-tiba api itu padam, maka akan timbul apa? Kegelapan. Ya, di sini wataro kaum fi dzulumatin, terjadi beberapa kegelapan. Ya, gelap, sehingga ketika gelap gimana? La yubsirun, tidak bisa melihat. Nah, ini adalah perumpamaan. Orang munafik ketika dia masuk Islam, dia seperti menyalakan api. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan api yang dinyalakan itu? Adalah iman. Jadi ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, misalnya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia telah menyalakan api iman. Jadi iman ini diumpamakan seperti api. Nah, para hadirin rahimakumullah, apa manfaat yang diperoleh dari iman yang diserupakan dengan api tadi? Yang pertama, kita bisa melihat bahwasanya api itu membakar kayu bakar. Begitu juga dengan iman. Iman itu bisa membakar dosa. Non-muslim masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah berfirman, yughfar lahu ma qad salaf. Maka seluruh dosa yang pernah dilakukan dulu ketika sebelum muslim, mungkin pernah judi, jinah, mabok, segala rupa membunuh bahkan. Tapi ketika 2 kalimat syahadat diucapkan, maka terbakar sudah. Ya, jadi debu itu. Seperti kayu bakar bayi yang baru lahir. Kemudian juga tadi diumpamakan adoat, ya, itu api itu bisa menerangi. Kalau orang berjalan bisa menerangi jalan. Begitu kan iman. Iman itu menjadi pelita, ya, yang menerangi gelapnya keraguan dan kebodohan. Ya. Nah, sekarang contoh, kita nggak melihat surga, neraka, jin, malaikat, tapi dengan iman kita percaya itu ada. Ya, mungkin Bapak juga belum pernah ke Eropa, belum pernah ke Amerika, tapi yakin Amerika itu ada, Eropa itu ada. Kenapa? Karena ada berita, ya, di TV, di media sosial. Begitu juga kita. Belum pernah kita melihat seperti Nabi Muhammad, adanya surga, neraka, bertemu dengan malaikat.
tapi kita percaya betul karena berita dari Quran. Ya, jadi ini bisa tahu jalan. Yang artinya gelap gulita tidak terlihat karena modal iman bisa terang. Kemudian api juga bisa menghangatkan badan. Nah, begitu juga dengan iman, bisa menghidupkan gairah, semangat beribadah. Ya. Nah, sekarang kita ini Bapak-bapak sekalian masuk ke sini, ke masjid berjamaah. Apa yang memantiknya? Iman. Ya. Mau berkorban untuk kurban kemarin, terus kemarin 10 Muharram, mau berbagi dengan anak-anak yatim. Ya. Kalau bukan karena iman nggak mungkin bisa terrealisasi. Seluruh ibadah itu berdasarkan karena dorongan iman. Itulah, jadi dia bisa memanaskan, menghangatkan gairah, ya, beribadah. Baik ibadah kepada manusia, kepada Allah, yang disebut dengan hablum minallah. Nah kemudian, hadirin rahimakumullah, manfaat api yang dinyalakan apa? Bisa mengusir binatang. Dengan iman pula, kita bisa mengusir bisikan setan, bisikan nafsu. Ya, kalau tidak iman mungkin kita pengennya seperti, wah seenaknya aja bisa melakukan ini. Ya, itu karena ada iman, punya rem, oh ini jangan. Ya, itu. Kan kalau, maaf, ya kalau kita lihat hewan itu, ya, dia akan merekam ketika ada rasa ada api tersebut. Nah, begitu juga ketika ada iman, orang bisa jadi apa? Ya, bisa melahan, ya, bisikan setan yang akan menggodanya dan mengganggunya. Ya kalau tidak beriman mah apa saja yang diinginkan oleh nafsu, ya pasti akan terlaksana. Dah gitu kayak nggak peduli dengan halal haram, judi kayak mabuk, zina kayak, karena tidak ada iman dilabrak semua. Nah ini Bapak sekalian, jadi demikian. Sekali lagi, iman itu seperti api, punya peran membakar, menerangi, memanaskan, mengusir. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian, ya, ada pendapat lain yang dikatakan oleh para ulama, diantaranya Imam Ghazali, tentang iman itu seperti api. Al-iman kanar. Ya, iman itu seperti api. Ya, intarok taha tofia, apabila kau biarkan, api itu akan apa? Akan padam. Nyala mengahurungkan telitiupan mah. Ya. Nah, kemudian jika ditiup, gimana? Akan membesar. Kemudian ketika itu api, ya, bercampur dengan kayu basah, maka dia akan berasap dan lalu mati. Nah, oleh karena itulah maka ini hati-hati. Iman itu seperti api dan api bisa jadi padam. Dengan apa padamnya api? Nah, para hadirin rahimakumullah, api bisa padam biasanya dengan apa? Dengan ya air. Gitu. Nah, bisa juga Pak. Makanya ya iman ini perlu dijaga. Ya, bagaimana cara menjaganya? Satu, kalau api supaya tetap menyala, ya perlu bahan bakar. Ya kan? Ya, ketika dinyalakan, kalau tidak ditiup, kalau tidak disiram dengan bahan bakar seperti mana? Minyak tanah, ya lama kelamaan mati. Begitu juga dengan iman. Iman juga perlu bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Zikrullah, tilawatul Quran, salat sunnah. Itu adalah apa? Bahan bakar. Dan hati-hati, ya, api juga bisa padam. Padamnya dengan apa? Dengan air. Apa yang bisa menjadi pemadam iman itu? Maksiat. Lama kelamaan bisa menjadi kepada kekufuran. Kufur itu bisa memadamkan keimanan. Murtad bisa memadamkan keimanan.
Nah, oleh karena itu hati-hati, ya, gitu. Dengan hal-hal yang berbentuk maksiat itu, nanti kalau maksiat itu dilakukan dan terasa enak, nyaman, tidak terasa. Maksiat itu dianggap taat, haram itu dianggap halal. Nah ini, sehingga tidak terasa murtad. Nah, ini pemadamnya. Nah, bagaimana penyulutnya? Api supaya tetap dipantek, yang bisa menyulut api itu bisa menyala, kita perlu juga bergaul dengan orang soleh. Nah, orang soleh ini, orang-orang baik ini adalah mereka yang menjadi penyulut, yang menjadi penyemangat agar api itu tetap berkobar. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, selanjutnya, ya, seseorang bisa ketahuan indikasi bahwa api imannya telah atau sedang menyala itu terindikasi yang pertama, biasanya orang yang imannya itu menyala, bagian api tadi, dia akan marah ketika agama Allah dihina. Ya. Ketika agama Allah diinjak-injak, misalnya syariatnya ya disepelekan, itu apalagi kitab sucinya sampai diinjak, dibakar. Orang yang punya gairah iman yang membara, dia akan marah. Ini dikasih bahwa iman itu tetap menyala. Yang kedua, orang yang imannya menyala seperti api tadi, semangat melakukan ketaatan, ngegudang, ya, semangat seperti sholat malam, semangat sedekah, semangat baca Quran, semangat saja. Itu indikasi bahwasanya api iman itu sedang menyala. Kemudian juga, ya, indikasi orang yang api imannya menyala tidak rela terhadap kemaksiatan. Makanya dia selalu berusaha untuk amar ma'ruf, nahil munkar. Baik nahil munkar itu dengan lisannya, dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangan dan lisan, dia dengan hatinya, artinya ingkar, tidak setuju dengan kemaksiatan tersebut. Ya. Nah, kemudian tentunya, ya, ini kita dianjurkan untuk menjaga iman tersebut. Para hadirin sekalian, kita kembali kepada siapa? Orang munafik tadi. Nah, orang munafik ini ketika masuk Islam, dia mendapatkan keuntungan seperti orang yang kegelapan menyalakan api. Apa keuntungan yang diperolehnya? Di dalam tafsir-tafsir dikatakan di situ, diantaranya dia mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya, dia dapat waris dari saudaranya yang atau orang tuanya, anaknya yang muslim, karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia juga berhak untuk, ya, menikah dengan wanita muslimah. Istilahnya dia mendapatkan keuntungan secara dunia. Ya. Nah, jadi gini, cek orang aci mumpung. Wah, ayeuna mumpung dia kena batur-batur apaleun dah. Pak big bok we ngaruh kusiku teh. Naon we dilaksanakan. Namun apa yang terjadi? Ya, falamma adoat ma haulahu zahaballahu binurihim. Ketika mereka sedang semangat-semangatnya, ya, dengan kemunafikannya meraup keuntungan dunia, Allah apakan? Allah hilangkan. Ya. Maksud daripada dihilangkan di sini apa? Dalam beberapa tafsir dikatakan Allah wafatkan, dan ketika mereka wafat fi dzulumatin, mereka berada di dalam beberapa kegelapan. Zulumat ini jamak dari zulman. Apa kegelapan yang diperoleh di sini? Beberapa tafsir mengatakan pertama, dia mendapatkan kegelapan, ya, jadi zulumat itu kegelapan yang bertumpuk-tumpuk satu dengan yang lainnya. Ya, katakanlah kalau dia menyalakan api tadi, ketika apinya padam, dia mendapatkan kegelapan malam. 2, kegelapan awan hitam. Dan 3, kegelapan padamnya cahaya. Nah, mereka juga ketika, ya, berada di dalam kemunafikan tersebut, mendapatkan beberapa kegelapan. Apa kegelapannya? Bukan kegelapan
Kalau tadi kan kegelapan hissi ya, kegelapan secara kasat mata. Ada kegelapan maknawi. Apa kegelapan maknawinya? Pertama, kegelapan kesesatan. Ya, jadi kesesatan di jalan yang sesat, ikuti jalan setan dan nafsu, itu termasuk kegelapan. Kemudian juga apa? Kegelapan murka Allah di dunia. Dan tentunya kegelapan nanti di akhirat, kegelapan dalam kubur, kegelapan nanti di alam berikutnya. Inilah yang dialami oleh mereka. Nah, para hadirin rahimakumullah, kenapa mereka sampai begitu? Ya, sampai-sampai mereka itu mendapatkan satu cahaya, tapi cahaya itu tidak dimanfaatkan untuk akhirat, malah dimanfaatkan untuk dunia. Ayat berikutnya, summun bukmun umyun fahum la yarjun. Summun, mereka itu ya tidak memanfaatkan potensi yang dianugerahkan oleh Allah, dikarenakan mereka itu adalah summun, ya, tuli. Tuli apa? Di sini bukan tuli berarti mereka itu tuli sehingga menggunakan, kalau saking tulinya dia menggunakan apa? Alat pendengar, bukan. Jarak 1, 2, 3, 10 meter masih terdengar orang berbicara. Saking tajamnya apa pendengarannya. Tapi dikatakan tuli oleh Allah. Tuli apa? Tuli tidak mau mendengar petunjuk Al-Quran, Al-Hadis, ya, artinya petunjuk yang hak, petunjuk yang benar. Kemudian juga mereka bukmun bisu, tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang hak, kalimat-kalimat yang benar, ya. Nah ini, dan yang ketiga adalah apa? Umyun, tidak apa? Umyun itu buta. Buta di sini bukan berarti mereka ya tidak melihat objek, bahkan harus menggunakan kaca buta, benar-benar buta, hilang matanya. Ya, tidak sama sekali. Mereka melihat. Tapi yang dimaksud buta di sini adalah tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan demikian, Bapak sekalian, semua alat-alat komunikasi yang Allah berikan kepadanya, apa itu? Mata, telinga, lidah, dan hati untuk memperoleh petunjuk Allah telah lumpuh. Telah lumpuh. Ya kalau telah lumpuh gimana? Ya seperti mayit. Ya, binatang aja masih bisa melihat, masih bisa mendengar, ini tidak bisa sama sekali. Ya, yang pada akhirnya mereka apa? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali insaf, tidak menyadari kesesatan. Nah, hadirin rahimakumullah, bagaimana mungkin insaf? Karena panca indera tadi tidak digunakannya. Nah, oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, nah, agar kita tidak menjadi bagian dari orang yang dikatakan oleh Allah sebagai munafik ini, apa? Pelajaran pertama adalah rawatlah iman tersebut. Jagalah iman itu, karena inilah yang paling berharga. Dunia dan akhirat kita. Ya. Jadi jangan sampai iman ini hilang. Satu itu. Yang kedua, jangan sampai dijadikan hanya sebagai alat ya untuk meraih atau meraih keduniaan saja. Ya. Nah, seperti orang-orang munafik tadi. Nah, kemudian yang berikutnya ya, Allah memberikan kepada kita nikmat, potensi. Apa di sini? Yaitu pendengaran, penglihatan, ya. Itu kemudian juga pembicaraan, bahkan hati. Nah, oleh karena itulah maka ya untuk tidak menjadi orang-orang seperti munafik tadi, kita gunakan anugerah Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tadi mata dari mana? Dari sumun dulu, ya. Dari tuli bisu. Dari tuli dulu. Nah, oleh karena itu untuk supaya tidak jadi munafik, jangan sampai tuli, maka kita harus berupaya untuk senantiasa mendengarkan yang hak, mendengarkan tausiah, bukan hanya mungkin ngaji, cuma seminggu sekali. Di rumah ada kesempatan, ya, gunakanlah media sosial itu dengan YouTube-nya, dengan Instagram-nya,
dengan TikToknya, kebetulan pakai WiFi, bisa kapanpun saja kita, berapa lama pun kita mendengarkannya. Dengarkanlah ya apa yang disampaikan oleh orang-orang bijak, oleh orang ahli di dalam bidangnya. Saya juga terus terang aja Pak, tidak selalu saya harus membuka kitab, buku. Kadang-kadang juga mendengar tausiah dari mereka, baik itu dari Instagramnya, dari oh ini pesan yang sangat indah sekali. Jadi ilmu ya. Kemudian apa lagi? Bukmun, jaga mulut. Mulut ini memang tidak bertulang, tapi bahayanya luar biasa. Nah, oleh karena itu untuk supaya tidak menjadi munafik, berusahalah untuk mengatakan, mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang bagus. Ya, itu. Jadi jangan asal bunyi, asal berkomentar, ya, juga asal berucap, tapi harus menjaga apakah ada orang di sini kita yang terluka manakala kita berucap atau berkata. Dengan demikian, munafik ini tidak pernah menjaga lisannya, tidak pernah menjaga perkataannya. Sehingga apa yang dia mau, dia ucapkan. Terserah orang mau merasa enak atau tidak. Itu munafik. Ya, kemudian umyun, buta. Nah, buta di sini bukan tidak melihat yang disampaikan, tapi buta tidak mau melihat kebesaran Allah. Nah, kita dengan mata yang bisa melihat ini, apa yang terjadi, maka lihatlah. Disitulah ada af'al perbuatan Allah. Ya, jadi jangan sampai melihat perbuatan Allah ketika ada musibah, banjir, longsor, dan sebagainya. Ini skenario takdir Allah. Tidak. Tapi semua yang terjadi ini, baik yang dialami oleh kita maupun dialami orang lain, baik buruknya, lihatlah di sana. Ada peran yang maha berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu daripada cara untuk kita tidak munafik, yaitu memanfaatkan potensi anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui lisan kita, telinga kita, ya, dan penglihatan kita. Nah, itu pesan dari ayat 17 dan juga 18. Kemudian ayat berikutnya adalah Allah berfirman, "Au kasayyibim minas sama'i fihi dzulumatu wa ra'nu wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin." Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian Allah mengumpamakan orang munafik berikutnya, ya. Apa di sini? Allah mengumpamakan au kasayyibin minas sama. Orang munafik itu seperti orang yang kehujanan. Kehujanan berarti ada hujan. Ya. Nah, hujan itu ketika turun berisi zulumat. Ya, berisi kegelapan yang sangat gelap gulita. Warodun, ada guruh. Ya. Itu cukup ramah geledeg. Makanya ada surat Ar-Ra'd ya. Cubel. Ada lagi apa? Wabarkun, ada kilat. Awan yang gelap. Ada apa? Ada guruh, kemudian juga ada kilat. Nah, ketika mereka ya mendengar, melihat guruh, melihat kilat, yaj'aluna asabi'ahum. Mereka menjadikan ujung-ujung jari mereka itu di telinga mereka, minas sawa'iq. Ya. Dari apa? Dari kilat yang saling berdentuman satu dengan yang lain. Kenapa sampai menutupi hadarul maut? Karena takut mati. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini kita bisa melihat Allah Subhanahu, ini dalam kajian beberapa saya lihat dalam beberapa tafsir, au kasoyibin, atau seperti orang yang sedang kehujanan. Berarti ada hujan. Ya. Nah, apa yang dimaksud hujan di sini? Berbagai tafsir dilihat, yang disebut soim di sini hujan itu adalah Al-Qur'an. Ya.
Al-Quran. Al-Quran itu seperti air hujan, artinya perumpamaan. Ya, Allah mengumpamakan Quran itu seperti air hujan. Orang munafik kehujanan. Nah gitu Pak. Nah sekarang tadi hujan itu ketika turun ada zulumat, ada awan hitam, ya matahari pun terhalang, gelap lah jadinya. Ada guntur, kemudian ada guru ya, ada rokdun, cukup ramah geledeg lah, ada kilat. Nah artinya di dalam Al-Quran itu pun ada zulumat, ya, ada rokdun, ada barkun. Siapa yang disebut zulumat dan rokdun? Nah sebelum itu kita sampai teliti dulu. Al-Quran itu seperti hujan. Apa yang dapat kita petik dari hujan itu? Hadirin rahimakumullah, ketika hujan turun itu, dia akan menyuburkan tanah. Ya kan? Nah, kemudian juga ya, air hujan itu fungsinya juga sebagai apa? Sebagai pembersih. Ya. Karena air berperan sebagai pembersih. Nah, kemudian juga ya, itu di samping pembersih, hujan itu ketika turun ya bukan hanya menyuburkan tetapi juga bisa menjadi air kehidupan. Nah, Quran pun sama. Quran itu seperti air hujan. Air hujan turun dari langit, Quran itu turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, bagaimana seperti hujan? Hujan menyuburkan hati dan jiwa. Ya, maaf, Quran tadi menyuburkan. Quran juga sama, menyuburkan. Apa yang disuburkan oleh Al-Quran? Hati dan jiwa. Ya, kemudian juga tadi hujan atau air bisa apa? Membersihkan badan. Begitu juga dengan Quran. Ketika Quran dibaca, dia akan menjadi apa? Pembersih dari penyakit-penyakit kolbu. Al-Quran sendiri menyatakan Shifaun lima fis-sudur. Ya, kami telah menurunkan kepadamu suatu petunjuk dan obat dari segala penyakit. Shifaun lima fis-sudur, obat dari segala penyakit hati. Ya, berarti Al-Quran itu ya, kalau seperti tadi membersihkan hati-hati yang kotor. Tentunya kalau Quran ini tidak hanya bukan hanya dimiliki, tapi dibaca, ya, kemudian ditelaah maknanya, kemudian diamalkan, maka dia akan menjadi pembersih. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian juga, ya, Quran seperti hujan, ketika ada kemarau, orang mengharapkan datangnya air hujan, turunlah hujan. Apa perasaan orang yang mengharapkan sesuatu yang sudah lama diharapkan? Tenang, gembira. Ya kan? Begitu juga Quran ketika akan dibaca, dia akan menenangkan. Dia akan memberikan harapan. Oh, alhamdulillah hujan panen bisa nalnya melak pare deui. Tuh punya harapan dia. Sama Quran juga. Ketika dibaca, ketika ditelaah, ketika dipahami, ini juga akan memberikan harapan yang besar kepada kita. Nah, hadirin rahimakumullah, ya. Nah, Quran ini itu secara hikmah ya, secara perumpamaan berisi apa di sini? Saya lihat di dalam tafsir Jalalain, ya, yang dimaksud zulumat tadi hujan yang di dalamnya ada kegelapan. Apa yang dimaksud dengan zulumat? Kegelapan. Kemudian apa yang diumpamakan dengan kegelapan di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu ada zulumat, ada kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kekufuran. Ya, kan kita sering mendengar minaz zulumati ilan nur. Ya.
Allahu wali, nanti ada dalam surat Ali Imran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah teh walinya orang-orang beriman, penolong orang-orang. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Dia mengeluarkan, ya, yukhrijuhum minadz-dzulumati dari kegelapan menuju terang benderang. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, di Quran itu ceritakan zulumat. Apa zulumat itu? Kekufuran. Ya. Kemudian juga wara'dun. Ya. Di Quran diceritakan ancaman. Ancaman itu diumpamakan seperti guruh. Cuber. Wah. Yang geledek lah katanya. Kemudian juga ada wabarun. Ada kilat. Ya. Ada azab. Nah. Gitu. Jadi ada gambaran tentang Al-Quran itu zulumat, ro'dun, barkun. Nah, bagaimana orang-orang munafik itu ketika mendengar tentang apa perilaku mereka, tentang azab mereka yang diumpamakan tadi dengan guntur, yang diumpamakan dengan kilat, yaj'aluna asabbahum. Mereka tidak mau mendengar. Saking tidak mau mendengarnya, mereka menutupi telinganya dengan jari-jarinya. Nah, ini luar biasa kata-kata ini. Di sini kalau menutup telinga apa, dengan jari atau dengan ujung jari? Ujung jari kan? Ini kan ujung jari, ujung jari. Tapi di sini Allah melukiskan mereka bukan dengan kalimat ujung jari, anamil, tapi dengan jari-jari. Berarti banyak dong. Ah, bukan banyak, tetap ujungnya dimasukkan, tapi diungkapkan dengan beberapa jari. Padahal yang diurutkan ujung jari, tapi diungkapkan dengan beberapa jari. Maksudnya apa? Saking tidak mau mendengarnya, berlapis-lapis, ya. Wah, pokoknya mas, lamun tewa ya tidak mau kedinginan, pakai kaos satu, kaos kutang. Nah, kemudian singlet, kemudian baju, kemudian apa lagi? Jaket. Aduh, jaketnya, geus jaket mantau deh. Maklum cenah 14 derajat. Ya, atau orang yang umroh tuh bulan November, Desember, oh siap-siap eta. Ya, 14 derajat. Gibris. Ya. Nah, apalagi orang-orang yang di sana itu berlapis-lapis. Karena saking tidak mau kedinginan. Ya. Saya pernah nengok anak di sana tuh di Mesir 13 3 minggu di sana. Aduh, itu 10-14 derajat, 10-14 derajat. Udah celana training, pakai jeans, ya, pakai sarung, masih kena tembus jaket, ya. Itu saking ingin menghindar dari dingin. Nah, begitu juga mereka ini. Saking tidak ingin mendengar, maka Allah lukiskan dengan kalimat beberapa jari supaya tidak ada yang masuk ke dalam telinga. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, wallahu muhitum minas sawaiki, minas sawaiki hadarul maut. Kenapa mereka menutup telinganya? Kalau tadi ketika ada kilat menyamar, takut disambar petir. Sambar petir kan mati. Nah, begitu juga orang munafik ini takut kenapa? Kena musibah, takut apa? Keburukannya terungkap di hadapan orang-orang mukmin sehingga mereka apa? Menutupinya. Begitu juga takut terpengaruh dengan Al-Qur'an, dengan sabda Nabi, maka mereka itu menutupnya. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu ya meliputi kepada orang-orang kafir. Artinya ya, Allah itu maha meliputi pengetahuannya kepada siapapun, baik itu kepada orang yang kafir maupun orang yang beriman. Nah, di sini Allah mengungkapkan tentang sifat muhit, yaitu dia maha meliputi. Artinya segala sesuatu tindak tanduk orang munafik yang tidak terlihat, ya, tidak terdeteksi oleh manusia yang ada di hadapannya, tapi Allah maha mengetahui. Oke lah, bisa mengkelabui orang, ya, tetapi Allah tidak bisa dikelabui. Makanya Allahu muhitun bil kafirin.
Kemudian yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini Allah mengumpamakan mereka tadi ketika hujan turun disertai dengan awan yang hitam gelap, kemudian ada guruh, ada kilat, yakadul barku. Itu kilat hampir menyambar menyambar pandangan mata mereka. Ya. Kullama adaa'a lahum masyaufi. Ketika kilat itu memancarkan kilatnya juga, ya, alahum, ya, masyaufi, mereka bisa berjalan karena mendapatkan cahaya terang. Tapi ketika kilat itu tidak menyambar, tidak mengeluarkan kilatnya, wa idza adlama alaihim qamu, mereka diam. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini juga perumpamaan. Jadi sakira-kira ayat keuntungan mah, jadi kegelapan terang ini diumpamakan dengan keberuntungan bagi mereka. Ya, sementara kerugian bagi mereka diumpamakan dengan kegelapan. Jadi gini, ciri orang munafik itu sakira-kira ayat piduiten sekurang. Ayat keuntungan masyaufi. Oh, siap ayo. Ya, ayat tuh, ayat beran. Ayo siap ada ayaan mah. Kumala muntaya wa idza adlama alaihim qaum. Ai ka aya duitkeun mah rek naon cenah jan amal-amal oge geus loba pahala mah saya ku Quran teh dibaca ku tahajud. Dah ai sakira-kira teh aya mah rek naon tah ieu Pak. Ulama doa lahum ketika ada cahaya yang terang dia berjalan. Ketika dia di situ mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu hal yang dapat membawa hal yang baik, menurut ukuran dunia dia mau menjalankannya, tapi sekira-kiranya tidak ada kaum, ya, tidak adalah malim kaum cicing, ya, nggak mau berjalan. Nah ini Pak sekalian ya, jadi ini salah satu ciri yang dimiliki oleh orang munafik. Seperti tadi, ya, mau berperang, iya kebagian mah gonimah ya. Kalau munafik dulu, ya, ayah tenang, ayah meren, ayah siap. Ayah mah. Wa idza adlama alaihim malaya rek naon mah. Cicing we gitu. Nah ini Pak, gaya munafik itu seperti itu. Jadi ibadah teh ya pos barter wae jeung Allah. Ya, dalam artian segala sesuatu aktivitas kebaikan orang munafik selalu diukur dengan materi. Teu aya piduiteun bermateri mah sama sekali tidak ada keinginan untuk itu, ya. Nah, Bapak sekalian, ya contohlah, ayo rek dibentuk ya badan amil zakat. Oh, pada banyak Pak eta udah daftar gitu. Tapi orang bentuk ya panitia nggak tukang gebrak sholat 5 waktu. Eta mah undurlah amun anu kitu nya. Panitia itu badan amil zakat tuh badan apa kira-kira? Gebrak sholat. Islam, ayo sholat. Walau sya'allahu la jahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau menghilangkan penglihatan pendengaran mereka, Allah akan hilangkan, tapi Allah tidak mau. Dalam artian, ya, tindak tanduk mereka itu, ya, kalau Allah cegah bisa saja dicegah, dihentikan, tapi Allah tidak mau. Allah biarkan mereka. Ya, ketika terjadi pembiaran seseorang, ya, dalam sesuatu pelanggaran, bahkan dapat mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari pelanggaran itu. Nah, ini harus hati-hati. Seperti kemarin saya sampaikan, seperti hayam rek dipencit teu bisa ditewak, akhirnya pakai apa? Parak, kut nyamperkeun pencit. Nah ini kalau Allah menghendaki,
ya, untuk menghilangkan penglihatan pendengarannya bisa saja. Tapi Allah tidak menghendaki. Allah biarkan dulu mereka seperti itu. Dalam ayat lain nanti dalam surat Ali Imran ada innama numli lahum liyazdadu isman. Sengaja kami biarkan mereka, ya, dalam apa? Berlomba-lomba di dalam pelanggaran, maksiat dan sebagainya. Liyazdadu isman, supaya bertambah mereka dosanya. Ya, itu. Kalau Allah mau, ya, Allah hentikan, tapi Allah tidak mau menghentikan. Supaya apa diantaranya? Supaya mereka bertambah banyak dalam dosa. Innallaha ala kulli syai'in qadir, di ujungnya sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah ketika menghendaki, Allah mampu untuk melakukannya. Ini suatu isyarah apa yang dikehendaki Allah bisa merealisasikannya. Tetapi ketika tidak menghendakinya, Allah tidak akan bisa merealisasikannya. Ya. Itulah hadirin rahimakumullah surat Al-Baqarah ayat 20. Insyaallah nanti akan bertemu dalam surat 21 dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Allahumma muwaffiq wa mubarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.